selagi kita punya kesempatan dan tidak punya udzur syar'i, terus kita istiqomah. Ini nanti yang akan kita rindukan saat kita sudah tidak punya kesempatan. Kemarin Bapak Ibu, saya dan Umi Khadijah takziah ke satu jamaah Ibu Nur Hayati. Tepang sedaya ya. Daleme dawu. Pinten-pinten boten rawuh pengawasan sekali. Itu. Sekalinya itu karena beliau merasa ada yang tidak enak di badannya. Tetapi begitu pula kali Bu Khadijah dugi dalam mereka suaminya bercerita, tapi kami itu yang terasa terharu sekaligus iri. Jadi sing diiri niku mboten tiyang sing sehat, gagah perkasa. Kadang-kadang kita justru iri sama orang yang dipanggil Allah tapi dengan cara yang indah. Salah satunya teman kita sendiri, jamaah kita, Bu Nur Hayati. Tidak pernah absen ngaji, mboten namung ngaos mriki, di mana saja ada kumpulan, ada jamiah rawuh gitu. Terutama ahad siang, sinten sing sareng-sareng nek mlampah medal kilat gitu. Sareng itu sebelum 1:30 dimulai semaan ngaos riyin. Dan itu dihayati sehingga setiap habis maghrib sebagaimana santri-santri Cimawata selalu istiqomah membaca suratul Waqiah, beliau di rumahnya juga setiap habis maghrib membaca surat Al-Waqiah. Suaminya cerita, alhamdulillah Pak Yai Bunyai Bu Nur Hayati niku bakda maghrib boten namung surat Al-Waqiah sing diwaos, nggih surat Yasin, nggih surat Al-Waqiah, surat Yasin, kemudian surat Ar-Rahman. Kadang-kadang masih ada sisa waktu tambah surat Al-Mulk, tabarok niku. Bahkan kata suaminya, Ibu Nur Hayati bukan hanya aktif membaca setiap habis maghrib, tapi sekaligus hafal 4 surat pilihan. Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Al-Mulk. Alhamdulillah. Maka baiknya Bapak Ibu, napa kemawon sing kula panjenengan rutin ke didawamke kangge wiridan, saya ini pasti hafal. Saya ini hafal. Nah, apal niku mudah bagi kita untuk selalu melaksanakan meskipun kadang-kadang dalam perjalanan orang nggo mushaf, wong pun hafal gitu dibaca. Itu. Saya seneng kalau pas umroh sama Umi Khadijah itu. Sementara yang lain tawaf, saya itu kan karena pembimbing harus mandu doa. Tawaf putaran pertama ada doanya sendiri, putaran kedua ada doanya sendiri. Tapi begitu saya lihat di samping saya Bu Khadijah, orang usah pusing, iki tawaf nomor piro, terus saja ngaji Quran gitu, ya, rampung pindah lagi, maka selalu saja di tanah suci kita ada namanya Majlis Khatmil Quran. Mau seteng mriko teng Madinah baca suduki Mekah pun hatam 30 juz. Alhamdulillah. Demi keberkahan insya Allah akan kita terima selagi kita terus istiqomah selalu bersama dengan Al-Quran. Alhamdulillah. Ibu-ibu wonten sing hafal 4 surat halo. Yasin, Waqiah, Ar-Rahman, Tabarak. Wonten sing hafal? Yo ora usah isin Bu, ngajo, memotivasi yang lain. Sing hafal tuh hadiah. Lho. Hah? Ibu-ibu, angkat tangan Bu. Ora hafal papat ya ora apa-apa Bu, telu. Surat napa Bu sing hafal Bu? Kalih surat napa Bu? Al-Waqiah kalih. Coba angkat tangan, yang hafal 2 surat. Budi. Sinten Bu? 2 surat. 2 surat. Al-Waqiah kalih. Nah, hadiah. Kula remen hadiah Bu. Nah, berikan Mas 2 surat. Nek 4 surat ya ada papat. Nggih, barokah. Jadi kita harus mencintai orang yang mencintai Al-Quran. Ya, sekali lagi kita harus mencintai orang yang mencintai Al-Quran. Dan di antara bukti cinta
suka membaca, nggih. Di antara bukti kita cinta, kita suka membaca, nggih. Maka lihatlah bagaimana Ibu Nur Hayati itu tidak sakit Bapak Ibu. Badhe maghrib niku pamitan kali garwane, Pak awakku rada kepenak, aku tak pamit pijet iki mboten tebih wong sebelah kilen. Tapi tembriku antri kata. Akhirnya terus pamit, aku sesuk ae, aku tak istirahat. Mboten bisa pijet karena antri pulang ke rumah. Ngomong garwane, Pak awakku kok atis didamelke teh hangat. Tak tahu niku mau tunjuk gitu. Tidak lama tenggaleme kan niku wonten beberapa kambing. Pak, iku ana kambing mbak-mbek kok diwehi pakan. Dikasih suaminya ke belakang, kasih rumput. Nah, kebyuing ngoten serasa. Tidak lama. Tapi begitu suaminya segera bergegas masuk ke rumah, beliau Bu Nur Hayati sudah posisi sujud Bapak Ibu. Posisi nama? Posisi sujud, padahal mboten sholat, pun badhe sholat maghrib, pun wiridan niki wae 4 surat dibaca. Begitu sujud ditanyake sudah, alhamdulillah. Allah mencabut dengan cara yang indah, tanpa merepotkan orang lain, tanpa rasa sakitnya. Itulah kisah yang kami dapatkan. Saya dengan buat saya dengerin gitu hati saya. Ya Allah, kalau pengen meninggal dengan cara yang indah. Niku contoh orang meninggal, tapi kita orang hidup malah iri. Karena disebutkan innamal a'malu bikhawatimiha. Sesungguhnya kalau pengen melihat setiap amal perbuatan itu lihat ujungnya. Kalau kita hidup boleh 60, 70, 100 tahun, tapi di akhir kehidupan itulah yang menentukan. Maka itu yang kita mohon terus kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, kapan saja Engkau memanggil kami, berikanlah kami hadiah husnul khatimah. Nah, di antara sing nyebabke husnul khatimah niku napa kemawon ibadah sae kedah kula panjenengan dados ke istiqomah. Mugi-mugi barokah kita termotivasi. Ngeten iki Bapak Ibu, ingatkan daftar jamaah yang meninggal tambah ya. Ibu Nur Hayati, beliau sudah dapat bagian karena istiqomah di mawaddah, maka setiap ahad kita bacakan Fatihah, pahala mengalir. Meskipun sudah tidak bisa hadir di Majelis Al-Mawaddah, setiap ahad siang kenikmatan di alam barzah bertambah-tambah. Karena apa? Kalau beliau dikasih hidup lama, maka selalu saja akan digunakan untuk ibadah. Itulah alasan kenapa orang beriman itu nanti di surga khalidina fiha. Orang beriman itu masuk surga selama-lamanya. Padahal kesangkan dunia namun sementara. Paling panjang berapa tahun Bapak Ibu? Untuk yang pengen yuswani ngantos 300? Ada yang pengen usia 200? Kalau kita dikasih usia panjang dalam sehat gitu bisa jadi 70, 80. Tapi angka 80 itu angka yang sedikit. Ibadahnya 80 tahun tapi teng swarga selamanya. Lho kok iso ngono ku piye? Ya karena itu tadi komitmen orang beriman. Kok umpama diparingi yuswa panjang, ya ibadahnya sepanjang itu. Saya membayangkan Ibu Nur Hayati. Nah kalau beliau hari ini sehat, insya Allah beliau duduk di situ saya di tembok. Terus betul. Maka karena Allah lebih sayang memanggil lebih awal usianya hanya 50 berapa tahun. Maka setiap ahad siang kita menggelar majelis Al-Quran, beliau di alam barzah terus dapat pahala. Itulah indahnya ibadah istiqomah. Alhamdulillah. Sampai kali Bapak Ibu terus insya Allah di ahad-ahad siang yang akan datang sahabat ini kita mendapati kenikmatan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Kita baca meskipun hanya satu paragraf kitab Imam Al-Ghazali Ihya Ulumuddin yang mudah supaya kita baca, kita praktekkan sehingga ini menata hidup kita. Ceramah sebelumnya tadi disampaikan oleh penceramah kita dari Blora. Sinten gunamane? Sinten gunamane Bu? Bapak niki kula paringi tugas kabeh santri nek ceramah harus kenalan, sebut nama sama daerah. Lu tepi-tepi lu dalem Ibu. Sing paling adoh dhewe wae. Ono sing Kalimantan kok Bu. Alamak ya atuh aku nek untuk mantu repot nek mudik. Wah, langsung dipikiri mantu wae.
Jadi ada dari Blora, sing Kalimantan Barat, sing rada cerah ya ana ku Jepara, Pati, Demak nggih. Jenengan kantun milih nggih. Sebaik-baik menantu adalah alumni pesantren. Alumni pundi? Nah, saya kurang lengkap ya. Sebaik-baik menantu adalah alumni Al-Mawadah. Karena apa Bu? Serba bisa. Di sini diajarin apa kemawon sehingga insya Allah berkah hidupnya. Tema tadi yang disampaikan tentang dendam. Lo tangkap Bapak Ibu ada yang tahu bahasa Arabnya dendam? Halo, angkat tangan dapat hadiah. Nek santri cepet gini yang bertanya langsung buka Google. Oh ya bahasa Arabnya. Ya apa-apa, angkat tangan tuh hadiah. Temanya tentang dendam, gitu. Ayo bahasa Arabnya dendam apa? Bahasa Arabnya dendam, angkat tangan Bu. Mbah. Santri ya oleh tinggi, sebutkan apa namanya? Paling sing nyebut sing ceramah. Apa bahasa Arabnya dendam? Hah? Yang keras. Kayak mik. Artinya dendam khisamun. Ya. Jadi itu disebut di dalam banyak ayat ya. Khisamun itu dendam kesumat ya. Tetapi secara umum ya ada di dalam surat Al-Hijr ya, ayat surat Al-Hijr pakai dicari. Wa nazana ma fi sudurihim min ghillin ikhwanan ya ala sururim mutaqabilin. Ada satu kata namanya ghillin. Wa nazana, dan nanti di akhirat di surga Bapak Ibu Allah itu menghilangkan, wa nazana, dan kami hilangkan ma fi sudurihim, apa yang ada di dalam hati dada mereka, min gilin, dari penyakit dendam. Gilin itu secara makna baju dalam, luarnya itu baju perang. Baju perang kan kaku, ditembak orang mempanah. Jerune niku wonten bajune supaya tidak kulit mengena baju perang yang keras kaku dari besi. Tapi itu kalau kita gerak-gerak, gesek-gesek menyakiti kulit. Jadi secara bahasa gilid itu sesuatu yang tidak tampak di luar. Orangnya bisa senyum, ketemu orang senyum, tapi di hati menyimpan dendam. Nah itu gilid. Dan di akhirat di surga Allah menghilangkan semua rasa yang tidak nyaman. Itu dendam, kebencian, permusuhan. Ikhwanan, bersaudara, ala sururim mutaqabil, mereka duduk di atas dipan-dipan. Dipan itu ranjang yang tinggi empuk, berhadap-hadapan. Maka mulai hari ini Bapak Ibu kalau tanglet pengen mlebet swarga sedaya. Nah, latihannya nang dunya. Jadi nopo sing mau dilatih teng akhirat ora salah. Kalau selama di dunia kita berlatih menghilangkan rasa dendam di dalam hati dada kita, maka nanti di akhirnya kita ketemu tempatnya mana? Orang yang tidak ada dendam, tidak ada kebencian di hatinya, karena Allah telah menghilangkan itu. Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin ikhwana ala sururin mutaqabilin. Maka tempat terbaik kita di akhirat adalah surga. Amin Allahumma. Nah, latihan ini nopo, monggo sarang-sarang ikuti kata-kata saya dengan penuh penghayatan. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah ya Rabbi, aku maafkan semua orang yang pernah menyakiti hatiku tanpa syarat. Alhamdulillah. Tanpa syarat, ora usah diinget-inget apa ya. Karena kita memilih selalu bahagia. Bahasa Inggrisnya itu bahagia tanpa syarat. Nah, unconditional happiness. Napa Mbah? Bahagia tanpa syarat. Kadang-kadang kita bisa maafkan tapi ono syaratnya. Angger nek gelem rene njaluk ngapura tak ngapura, pemenang nggo jajan. Nah, itu pakai syarat itu. Jadi kita tuh memaafkan siapa saja itu tanpa syarat. Kadang-kadang kita maafkan, dia tak ngapura, nek sing iko ora nganti mati. Ah, itu juga kita menyimpan dendam.
hati-hati, yang tersimpan, yang ada dendam di dalam hatinya tidak akan masuk surga, karena di surga tidak ada dendam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya menyebutkan, ja'a rajulun ilan Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni la asumu illa sahr la azidu alaihi wa la usalliya illa al-khamsa la azidu alaiha wa laysa lillah fi mali sadaqah wala hajj wala tatallu. Ini orang baik, jujur, kepagi kali jeung Nabi niku terus curhat jeung Nabi. Inilah asumu kula mboten nate siam seumur hidup kecuali pendak Ramadan. Wala usalliya ilal khamsa, kula nggih mboten nate salat blas kecuali namung 5 wekdal. Wonten duha mboten nate, tahajud nggih mboten. Waktu tarawih nggih mboten. Pokoknya sholatnya namung 5 waktu saja. Walaysa lillahi fi mali, dan harta saya itu tidak ada yang tak peruntukkan untuk Allah, semua untuk konsumsi saya dan keluarga. Saya tidak pernah sedekah, saya tidak pernah haji, tidak pernah melakukan ibadah sunnah terkait dengan harta. Nah pertanyaannya, aina anta, aina ana ida mitu ngatus ngoten niku jeung Nabi kula mangke nek situ mangke teng pundi. Wonten sing mirip-mirip jan niki matur mboten Bapak Ibu. Puasane pendak Ramadan tok, salate 5 waktu, ora tau sedekah blas. Matur kalih jeung Nabi. Aina ana ida mitu mangke kula nek situ mangke teng pundi. Lihat jawaban respon jeung Nabi. Fatabassama, maka Rasulullah tersenyum. Waqala, dan berkata, na'am, alhamdulillah. Jadi jangan pernah kita cemas kalau kita tidak punya kesempatan. Namanya kesempatan Bapak Ibu. Kan ada orang di dunia ini benar-benar nggak punya kesempatan kecuali puasa pendak Ramadan sholatnya 5 waktu. Bagaimana kita bersedekah karena mencukupi nafkah keluarga saja pas-pasan. Ma'i, kata Rasulullah, engkau akan bersamaku. Tapi dengan syarat ada lanjutannya. Mungkin kita bisa memenuhi semua syarat yang disabdakan oleh Rasulullah. Idza hafidta qalbaka, yang penting kau bisa menjaga hatimu min isnaini, dari 2 perkara. Berapa perkara? Yang penting kita bisa menjaga hati terbebas dari 2 perkara. Yang pertama al-ghillu. Nah ini tema tadi, al-ghillu, dendam, hilangkan dendam di hati kita. Yang kedua wal hasadu, iri hati. Ya, insyaallah kita sudah terbebas ini. Ya, syarat pertama sudah lulus. Hati kita bersih dari rasa dendam dan iri. Alhamdulillah, insyaallah sepakat mlebu swarga. Rasulullah merespon ketika orang bertanya, ya Rasulullah, aku nggak pernah sholat kecuali 5 waktu, aku nggak pernah puasa kecuali Ramadan, dan hartaku pas untuk nafkah keluarga kula, mboten nate haji, mboten nate sedekah. Aina ana idza mitu, nanti kalau aku mati tempatku di mana? Respon Rasulullah itu menyenangkan. Fatabassama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam faqala na'am ma'i, sambil senyum mengatakan kamu akan bersama saya. Mungkin kita sedaya besok di akhirat dekat bersama dengan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin Allahumma. Maka apa yang diberikan Rasulullah untuk bekal kita bersama Rasulullah? Idza hafidta min qalbika min isnain, yang penting hatimu jaga dari 2. Yang pertama al-ghillu wal hasad, hilangkan rasa dendam dan hasud, iri dengki. Walisanuka min isnain, kalau hatimu terjaga dari dendam dan iri, lisanmu juga engkau jaga dari 2 hal juga. Al-ghibatu wal kadhib, yaitu membicarakan orang lain, ghibah, ngrasani. Wal kadhib, dan dusta, suka bohong. Na'udzubillah. Maka kita terus harus menjaga lisan kita ini. Lisan banyak
mengantarkan orang masuk neraka. Naudzubillah. Karena itu setiap kita keluar kata dari lisan pastikan baik. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khairan." Sing iman kalih dina kiamat, iman kalih Gusti Allah hanya boleh bicara yang baik saja. Nek ora bisa ngomong yang baik, auliyasmut, lebih baik diam. Karena itu sampai bagi orang yang nggak bisa ngomong bagus, muncul peribahasa, diam adalah emas. Diam adalah khusus soalnya yang ngomong nyakiti alum meneng. Tapi kalau kita sudah dibimbing Allah, maka peribahasanya bukan berarti diam adalah emas. Diam adalah emas, bicara adalah permata. Ya, diam adalah emas, bicara adalah mutiara. Jadi teruslah berbicara, menyampaikan kebaikan, nasihat, mau itu ceramah tausiah, dan semua itu bermanfaat bagi orang lain. Jaga lisan kita dari dua hal, ghibah dan bohong. Wa ainaika, dan jaga juga matamu, kedua matamu, min isnaini, dari dua hal. Yang pertama, an-nadhar ila ma haramallah, melihat apa saja yang diharamkan Allah. Yang kedua, wa antas dari bihima musliman, jangan melihat, senang melihat cacat, aib, kekurangan saudaranya sesama muslim. Naudzubillah. Inilah hal-hal yang mudah, sederhana, tip rahasia masuk surga bersama baginda Nabi. Cukup menjaga hati dari dua hal. Yang pertama apa? Dendam. Yang kedua, hasud, iri dengki. Yang kedua juga kita harus menjaga lisan kita dua hal. Yang pertama apa? Ghibah. Yang kedua dusta. Dan yang terakhir kita harus menjaga kedua mata kita dari dua hal. Yang pertama apa? Melihat apa saja yang diharamkan oleh Allah. Dan kedua, melihat aib, cacat, kekurangan saudara sesama muslim. Maka kalau ini kita lakukan, Rasulullah, dakhalta, engkau akan masuk ma'i bersamaku al-jannah, di surga, ala rahati hataini, dengan bahagia dekat seperti ini, nggak ada jarak. Inilah indahnya Islam. Dan itu Bapak Ibu, nggak cukup dengan ibadah rajin, tapi lisan sudah menyakiti tetangga, mata melihat aib orang lain, hati penuh iri dengki dan hasud. Semoga kita dengan setiap ahad menikmati indahnya kalam ilahi. Selalu ada nasihat-nasihat baik dari para ulama sufi. Selalu Allah membimbing kita dari hari ke hari, dari ahad ke ahad, kita menjadi pribadi yang dirindukan surga. Amin Allahumma amin. Selanjutnya masih ada beberapa menit Bapak Ibu, silahkan untuk sesi tanya jawab supaya majelis Quran ini sekaligus menjadi majelis ilmu. Monggo Bapak Ibu, Mbah-mbah, monggo tanglet. Sing takon untuk hadiah, enak tenan takon untuk hadiah. Monggo Bapak Ibu, Mbah-mbah. Nama malah ibu-ibu kersa tausiah, malah jeng ahad Bu. Sing kersa tausiah Bu. Mangga Bu, nanya Bu. Santri dulu, habis itu jenengan Bu, badhe tanglet nomor sebelum ibu-ibu di santri dulu pakai mic. Ya. Kadang ada pertanyaan itu pengen disampaikan. Yuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Izin bertanya Abang, dendam itu kan merupakan dosa besar dan sangat dilarang dalam Islam. Tapi kebanyakan orang, atau mungkin kita lihat di halayak umum, sering sekali orang-orang itu ketika mereka disakiti atau merasa dihina, ingin membalaskan dendam dengan cara menjadikan dirinya itu menjadi lebih baik atau lebih sukses. Nah itu bagaimana? Apakah itu termasuk dendam yang diperbolehkan atau sama saja itu juga dilarang? Terima kasih. Ini mulai saiki dibiasake ya, ben saling mengenal ya. Sebut nama dari mana, ayo. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aliul Munif, biasa dipanggil Munif. Asal saya dari kota Jepara. Wau keng guru buni yang Jepara.
Apakah setiap dendam itu negatif dan dilarang agama? Bagaimana kalau orang menghina kita, kemudian memang kita tidak membalas, tapi kita menyimpan dendam itu? Akan aku buktikan bahwa kata-katanya tidak benar. Selagi itu berdampak baik, maka jadinya baik. Ya, selagi kita menyampaikan, ya nggak boleh itu kan kita menyimpan kebencian, melihat dia, awas nanti saya balas. Nah boleh. Maka itulah bagian dari sabar. Kapan orang menghina, mengejek kita, melecehkan kita, sabar. Bapak Ibu, ini karena tadi belum ada yang nanya, saya pegang uang baru loh Bu, Grace lagi cetakan, ya toh? Wonten sing kersa? Ada yang pengen wonten? Mau, nek kula ngeten-ngeten nggih, tak wal-wal ngeten iki. Tesih wonten sing purun. Lho, kok kuwi ana Bu? Nek kula banteng ngeten kok etak-etak terus kotor, ada yang masih mau? Lah kenapa sudah saya tekuk-tekuk jelek kotor masih mau? Karena di sini masih tersimpan nilai. Maka jangan pernah takut kalau orang melecehkan, menghina, tidak menghargaimu, karena yang tahu harga dirimu hanya dirimu sendiri. Maka jangan balas kalau orang bicarakan keburukan kita, apalagi itu fitnah, nggak benar. Maka itu salah satu cara, karena kita masih manusia kan nggak bisa terus terbebas dari rasa nggak nyaman. Jadikan dendam positif. Saya pernah, Bapak Ibu, ini pengalaman pribadi, nggak usah disampaikan di luar. Waktu lulus dari SD, Bapak Ibu saya memutuskan untuk saya melanjutkan di pesantren. Maka beberapa saudara orang tua itu mengatakan, kenapa anakmu kok kirim pesantren, nanti kau kasih makan apa? Dan saya itu dengar, sakit hati Bapak Ibu. Saya merasa Bapak Ibuku dihina, dilecehkan, tidak dihargai. Saya juga menyimpan kebencian, rasa dendam itu. Maka akan aku buktikan suatu saat nanti bahwa meskipun aku melanjutkan di pesantren mondok, sekolah di Nawawi Sarungan, tapi akan juga bisa sukses, bukan hanya untuk manfaat diri sendiri, tapi juga untuk orang lain. Itu barangkali yang ditanyakan tadi, bolehkah kita menyimpan kalau orang menghina, melecehkan, tidak menghargai kita, ada rasa sakit hati, tapi itu kita simpan menjadi energi positif, terus itu menjadikan kita rajin belajar. Sahrul layali, begadang untuk rasa ilmu. Tujuannya apa? Hari ini saya nggak bisa membela orang tuaku yang tidak dihargai. Suatu saat semoga Allah memuliakan kedua orang tuaku, karena anak-anaknya tumbuh menjadi anak yang solih-solihah dan bermanfaat. Itu Bapak Ibu ya, dan santri-santri semua. Harga dirimu selalu mulia, tinggi, berharga, meskipun orang lain melecehkan. Sebagaimana uang ini juga lecek, karena belum nanya tak kasih uang. Ya, lecek masih mau? Pertanyaan berikutnya, monggo. Ada pertanyaan Pak? Monggo disampaikan Pak. Paling belakang itu adik kecil, ayo ke sini pakai mic. Wah, tuh ngajeng sini tanya, ini uangnya, loh. Lagi ngajeng tok duit, kasih mic, maju dik, tanya, kasih mic, ayo maju sini, oh boleh, tak kok apa ya boleh, asmani Pak Yai Sinten ya boleh, gampang, mawadah itu gampang, beragama dengan mudah, beragama dengan cinta, ayo dik sini dik, semangat, wah hadiah menanti Anda. Ayo Bu, dikancani Bu putrane Bu, kita bimbing anak-anak hebat untuk berani tampil, percaya diri. Tepuk tangan untuk adanya hebat. Wah, senang ini. Ayo. Pertama kenalan, sebut nama, ya kelas berapa, ayo. Mana hebat loh, tuh lihat senyum di wajahnya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Daniel. Wah keren Daniel, ya Daniel. Kelas berapa Daniel? 1B. 1B. B itu artinya bagus, baik. Pertanyaannya apa? Cara ngaji yang baik gimana Pak? Wah.
Ada lagi? Nah, hadiah dulu. Wah. Cara ngaji yang baik untuk Daniel yang hebat. Pertama, niatnya harus lurus supaya nanti saat dewasa, saat besar jadi anak yang pintar. Alhamdulillah. Yang kedua, niatkan, itulah salah satu cara membahagiakan kedua orang tua. Ayo, Daniel saya tanya, kalau misalnya nanti naik dari kelas 1B naik kelas 2 terus Daniel ranking 1 gitu, bapak ibumu bahagia enggak? Seneng enggak? Seneng toh. Maka waktu belajar itu bayangkan itu. Santri-santri ini selalu semangat belajar, membayangkan nanti jadi mahasiswa terbaik saat ini sudah. Amin. Jadi menghalangi rasa malas karena membayangkan membahagiakan orang tua. Istiqomah, mandiri, dan itulah cara belajar yang baik. Nah, kita doakan bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma faqihu fiddin wa 'allimhu at-ta'wil. Amin. Itu doa Nabi Muhammad pada Abdul bin Abbas, usianya seperti Daniel hari ini, ya. Ya Allah, jadikan Daniel dan anak-anak kita ahli agama dan pakar Al-Quran. Amin. Terima kasih Daniel ya. Ya, bagus. Cukup. Tuh. Salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bapak Ibu. Minta barakah Fatihahnya Bapak Ibu. Pertama tadi kami Ibu Nur Hayat dan semua jamaah al-wata yang sambun dipanggil Allah semoga senantiasa dalam limpah rahmat dan maghfirah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Fatihah sekali lagi. Sekaligus mohon doa restu hari Ahad, hari Selasa Bapak Ibu. Ini Ahad toh, Senin terus Selasa. 45 jamaah Al-Mawaddah memenuhi panggilan Allah melampai ibadah umrah Mekah Madinah Taif. Mungkin senantiasa dilindungi Allah, berangkat sehat selamat sakit dapat predikat umratan makbulah. Amin Allahumma. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliqa hadhihi lima sabaq nasilul bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala haqqi qadri miqdarin. Ya Allah, terima kasih Kau mudahkan kami setiap ahad siang, langkah-langkah kami terasa ringan, hati kami bahagia menikmati lantunan kalam-kalammu yang indah. Ya Allah, setiap hal yang baik mudahkan kami bisa mempraktekannya. Ternyata surga begitu lebar Kau buka untuk kami. Meskipun ibadah kami hanya minimalis, sholat hanya 5 waktu, puasa hanya Ramadan, harta tidak banyak untuk kami buat sedekah, tapi selagi kami menjaga hati kami terbebas dari dendam dan hasud, selagi kami bisa menjaga lisan kami dari ghibah dan dusta, selagi kami bisa menjaga kedua mata kami dari melihat apapun yang Tuhan haramkan dan aib cacat kekurangan orang muslim, maka bukan hanya kami masuk di surgamu, tetapi bisa dekat bersama dengan junjungan kami Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Dengan keberkahan Majlis Al-Quran Al-Mawaddah ini, ya Allah, hilangkan bersihkan segala rasa penyakit hati kami, dendam iri hati. Ya Allah, jaga mata dan lisan kami. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, kami berdoa semoga 45 jemaah yang hari Selasa nanti berangkat ke tanah suci-Mu senantiasa diberkahi sehat walafiat dahaban wa iya. Kami juga ya Allah di waktu-waktu yang akan datang kami juga rindu ya Allah bisa berangkat tanah suci-Mu. Mudahkan kami menjemput rezeki-Mu yang melimpah ya Allah. Kami ingin berputar-putar di Ka'bah, kami ingin mencium Hajar Aswad, kami lari-lari Safa Marwah ya Allah. Kami juga ingin mengunjungi Arafah. Kami ingin rindu ziarah di makam baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di Madinah.
Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad salatan tuballighuna biha hajja wal umrata ila baitikal haram wa ziyarata qabri nabiyyika alaihi salatu wassalam fi lutfin wa husnin wa ma'unatin wa afiyatil asam wa tarzuqna bi qulubil maram wa husnal hitam wa ala sahbihi baraka salam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.